siswa tingkat 2, hari ini kita akan melakukan simulasi perawatan luka. Terlebih dahulu kita masuk ke fase prainteraksi, di mana di fase prainteraksi kita melakukan persiapan alat. Yang pertama, di depan kalian ini ada yang namanya bak steril instrumen. Ya, di dalam bak instrumen ini terdapat satu kom. Diangkat komnya. Satu kom. Kemudian ada 3 pinset. Ya, ada 1 pinset chirurgis dan 2 pinset anatomis. Kemudian ada gunting steril, di mana gunting ini digunakan untuk gunting jaringan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada luka yang ada jaringan-jaringan nekrotiknya, jaringan yang matinya, itu bisa digunting menggunakan gunting jaringan. Lalu silakan ditutup bak sterilnya. Lalu ada sarung tangan steril. Ya, sarung tangan steril. Kemudian ada kasa steril. Ada kapas lidi. Kapas lidi ini nanti akan digunakan untuk mengukur luka. Kemudian ada dressing, modern dressingnya itu kita menggunakan Cutimed alginat di sini. Jadi nantinya modern dressing ini, balutan ini, Cutimed alginat ini akan digunakan untuk menutupi luka. Jadi kalau misalnya di rumah sakit biasanya menggunakan kasa basah yang sudah diperas, kemudian ditempeli pada luka. Nah, kalau di perawatan luka modern, dia menggantikan kasa lembab itu dengan balutan primer seperti Cutimed alginat. Kemudian juga ada balutan-balutan yang lainnya. Balutan-balutan yang lainnya itu banyak ya. Balutan-balutan itu sesuai dengan indikasi lukanya. Kalau misalnya lukanya banyak cairan-cairannya, ya kita pakai Cutimed alginat yang tadi. Cutimed alginat yang tadi ya, itu kalau cairannya banyak. Cairan maksudnya eksudatnya ya, banyak, kita menggunakan itu. Kalau misalnya tidak terlalu banyak, ada yang namanya bukan yang coklat. Ya itu ya, kelihatan di depannya, ya itu. Itu bisa digunakan untuk luka dengan eksudat yang tidak terlalu banyak. Jadi sedikit sampai sedang itu bisa menggunakan itu. Jadi setiap balutan modern, balutan primer modern ini dia punya indikasi penggunaannya masing-masing. Kalau dia punya banyak cairan, maka kita menggunakan Cutimed alginat yang tadi. Kalau misalnya dia sedikit eksudatnya, maka kita bisa menggunakan yang hidrogel ini, hidrogel ini, ya. Itu. Kemudian ada NaCl. Ini untuk membersihkan luka, normal salin. Kemudian ada Hipafix untuk merekatkan ya sebagai plesternya. Kemudian ada gunting plester sendiri ya. Ada penggaris. Ini gunanya penggaris ini untuk mengukur luka ya, panjang lebarnya digunakan penggaris. Kemudian ada apalagi perlak ya, yang kita akan simpan nanti di bawah misalnya tangannya yang luka, berarti di bawah tangan itu kita simpankan perlak. Kemudian ada sarung tangan sekali pakai, sarung tangan bersih. Nah, ini dipakai nanti untuk membuka balutan. Jadi kalau misalnya pasien sebelum dirawat lukanya kan kita buka dulu balutannya. Nah, kita bisa menggunakan sarung tangan bersih sekali pakai. Nantinya membukanya bisa menggunakan pinset. Mungkin pinsetnya kurang yang itu ya. Jadi pinset itu ada pinset yang di luar, yang disimpan di luar, ada pinset yang disimpan di dalam. Yang di dalam itu untuk membantu melakukan pembersihan luka, sedangkan pinset yang di luar itu gunanya untuk mengangkat balutan. Ya, mengangkat balutan. Kemudian apa lagi yang belum? Bengkok ya, ada bengkok. Satu lagi yang kurang di sini, kantong plastik. Ada kantong plastik yang harusnya ada disediakan untuk menampung nanti balutan-balutan bekas yang tadi yang pada saat sudah dipasang kan mau dibuka balutannya kan? Dibuang ke situ. Kemudian juga tadi habis membersihkan luka, kita juga buang ke situ kasanya. Oke?
Jadi itu yang kurang tadi ya. Jadi disediakan kantong plastik juga, ada mie bengkok, kayaknya sudah lengkap. Tadi kan sudah masuk ke fase prainteraksi ya. Di fase prainteraksi itu yang kita lakukan adalah mempersiapkan alat. Tadi alatnya sudah disebut oleh temanmu. Nah, sekarang kita masuk di fase orientasi. Fase orientasi itu seperti yang kalian ketahui adalah fase kontrak dengan pasien, kontrak waktu. Kapan melakukan tindakan, apa tujuannya dijelaskan pada pasien. Di depan kita ini ada pasien. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Suster Dewi. Hari ini saya bertugas di ruangan ini. Pak, pada pagi hari ini saya akan melakukan perawatan luka. Luka Bapak ini akan saya rawat, kemudian diganti perbannya. Kurang lebih tindakan ini akan dilakukan selama 20 menit. Apa Bapak bersedia? Oke, karena Bapak bersedia, saya siapkan alatnya dulu. Setelah itu kita akan melakukan perawatan luka. Saya permisi Pak. Itu adalah fase orientasi. Pada saat fase kerja, kita dekatkan alat kepada pasien dan jangan lupa sampiran. Kenapa perlu dipasang sampiran? Untuk menjaga privasi pasien. Jadi dipasang sampirannya. Ngomong pasien sampiran yang ngeri-ngeri, goyang-goyang. Udah tahu ya. Oke, pasang sampiran. Setelah kita pasang sampiran, saya menggunakan apa duluan? bantu klien pada posisi nyaman. Oke, pasien sekarang sudah berada posisi yang nyaman. Kemudian Cuci tangan. cuci tangan. Saya cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dengan berapa langkah? 6. 9. Setelah selesai cuci tangan, kita pasang apa? Pasang perlak. Pasang perlak di bawah Tangan pasien. Ini sih Pak. Oke, sudah terpasang seperti ini. Kemudian setelah kita menggunakan sarung tangan bersih. Untuk apa sarung tangan bersih ini? Membuka perban. Apa? Untuk apa? Untuk apa ini Susanti? Membuka perban lama. Kasih lihat mukanya Susanti. Membersihkan. Untuk membuka perban yang lama. Nah, masalahnya di sini tidak ada pinset. Kan saya ambil pinset tadi. Ambil pinset dulu. Karena pinset yang satunya itu adalah pinset yang kita gunakan untuk di bak steril. Bak steril. Oke, sekarang kita akan buka balutannya. Kalau misalnya balutannya agak sulit untuk dibuka, kita bisa menggunakan alkohol swab untuk membasahi daerah sekitarnya sehingga bisa dibuka. Jadi oh ya tadi itu yang saya lupa tadi di bagian persiapan alat disediakan alkohol swab juga ya. Disediakan alkohol swab. Oh, ini melengket. Hati-hati. Ini putar begini ya. Oke. Kita buang ke tempat di kantong Plastik. plastik. Ini kita simpan di mana?
Bengkok. 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 Ini apa saya buat? Membuka sarung tangan. Oh iya, tidak bisa digunakan lagi. Oke, sekarang lukanya sudah terbuka. Ini jenis lukanya terbuka ya, terkontaminasi karena memang ada dalam kondisi luka terbuka, tapi bersih dia, tidak ada jaringan nekrotik terlihat. Mungkin difokuskan ke luka. Ya, tidak ada jaringan nekrotik terlihat. Yang sekarang kita lakukan adalah setelah kita buka balutan. Membuka bak sterilnya. Nah, sebelum kita membersihkan luka ini, kita buka bak steril dulu. Bak steril ini di dalamnya, jadi ingat ya, bak steril ini kan sudah, tadi sudah dijelaskan tadi, ada 3 pinset, ada 1 gunting jaringan, dan ada kom steril. Nah, karena kita nanti sebentar tidak boleh menyentuh area yang ini, berarti ini kita buka dulu ini nih. Karena kan ini mau dipakai ini ya, ini mau dipakai. Ini tidak ada penusuknya ya. Mana tadi? Itu dulu, matikan dulu. Iya. Tunggu dulu, ulang. Ya, tadi kita sudah buka bak steril. Setelah kita buka bak sterilnya, nah ini jangan menyentuh area yang di dalam bak steril ya. Kita cuma mengisi dulu cairannya seperti ini. Karena setelah kalau pakai handscoon steril nanti sudah tidak bisa lagi masukkan cairan seperti itu ya. Nanti pakai handscoon sterilnya malah sudah tidak steril nanti. Setelah itu kita masukkan kasa steril. Ini kan kasanya masih terbungkus begini ya. Nah, jadi pada saat kita mau memasukkannya, karena kan ini ceritanya mau dipakai untuk apa ini? Jadi jangan dipegang ininya ya. Tidak dipegang bagian area dalamnya. Oke. Ini kita ukur dulu lukanya. Bukan dekat gini ya, begini. Ini titik nolnya. Ini 10 cm panjangnya toh. Lebarnya itu 6,5. Kemudian kita gunakan kapas lidi untuk mengukur Kedalaman luka. kedalamannya. Jangan disentuh itu kapasan dalam ininya. Kita cari yang paling dalam ini. Karena ini tidak kelihatan di dalam itu. Paling dalam, misalnya paling dalam tuh itu sampai sini misalnya. Batasnya sampai sini kan kelihatan itu anunya. Itu yang diukur. Jadi makanya kapas ini harus steril. Jadi jangan dipegang itu tadi enak. Kemudian setelah itu kita ambil dari titik nol. Misalnya di sini misalnya, kedalamannya. Nah, kita pasang. Oh, kedalamannya 4. Berarti 10 dikali 6,5 dikali 4. Itu adalah ukuran Luas. lukanya. Ini simpan di mana? Di Bengkok. Oke. Sudah selesai kita ukur luas luka, kita sudah lihat jenis lukanya, ada tidak eksudatnya loh. Jenis lukanya kita lihat. Kan di sini ada banyak eksudat, misalnya luka terbuka, luas lukanya sudah ketahuan tadi 10 kali 6,5 dikali 4. Kemudian setelah itu kita menggunakan handscoon steril. Dari keseluruhan tadi kayaknya Ibu Ren. Sempit sekali ini ya. Area yang akan digunakan. Bengkoknya mungkin dipindahkan. Masa tidak boleh mengenai area yang itu.
perhatikan cara menggunakan. Bu, hah? Tidak. Nanti setelah itu baru dirapikan. Jangan kau paksa dirimu untuk merapikan dari luar. Karena apa? Tidak boleh, dia harus masuk dari di dalam yang dipegang ya. Itu kantong-kantongnya kecil sekali ya coba. Oke, sekarang kita akan melakukan pembersihan luka. Sebelum kita melakukan pembersihan luka, yang kita lakukan pertama adalah komnya 2 sebenarnya, ya, bukan cuma 1. Bisa ambilkan saya kom 1. Mahasiswa tingkat 2 paling jarang mereka bisa memasang handscoon yang benar. Berapa kali saya lihat pasang handscoonnya selalu tangan yang telanjang memegang bagian dalam. Bagian memegang luarnya. Harusnya dia mengambil bagian dalamnya. Yang ini saya bawa. Ini kan masih steril semua ini ya. Areanya. Kemudian kita ke sini. Nah, ini tangan saya sudah tidak steril. Kemudian ini dibasahi. Karena ini kan lukanya luka ini ya. Sebenarnya ini harus ada orang yang membantu untuk ini sambil dibersihkan sambil dilihat. Nah, kotor lagi bagian sininya. Ini cuma 3. Kalau memang masih kotor bisa lebih dari 3. Nah, kemudian setelah bagian dalamnya dibersihkan, kita juga membersihkan area luarnya. Luar. Jadi kalau suka balas lagi begini. Satu arah sirkular. Nah, terus lagi nanti kalau memang mau bersihkan lagi yang satu arah. Oke. Ini sudah. Kemudian setelah itu kita akan pasang apa? Ini namanya adalah balutan Primer. Kalau di rumah sakit dia tidak akan menggunakan ini. Biasanya dia menggunakan kasa yang dibasahi, toh kayak tadi yang dikeringkan itu baru ditempel di atasnya. Setelah itu baru ditutup dengan balutan kering. Maksudnya balutan kasa lagi atasnya. Jadi balutan yang apa namanya? Yang kasa yang sudah dipakai NaCl itu, balutan lembabnya itu yang langsung menempel pada luka. Setelah itu baru kita pasangkan balutan yang besar yang menutup semuanya, baru diplester. Tapi kalau kita mau menggunakan yang ini kan gunanya lebih bagus dibandingkan menggunakan kasa yang dilembabkan seperti itu. Intinya ini tujuannya adalah untuk melembabkan, ya, untuk melembabkan. Karena kondisinya sekarang ini penyembuhan luka itu dengan metode moist, lembab. Nah, kita lihat kembali. Tadi kan masih ada punya.
Kalau tidak bang ya begini berarti pakai ini disesuaikan dengan ukuran luka. Kalau lukanya emang seperti ini berarti kita tinggal ya. Ini tadi kan kasarnya kasar. Ini kan steril tadi kan? Steril. Oke. Setelah itu kita baru menggunakan kasa steril. Ini kita butuh 3 nih. Itu tadi kalsium alginat itu gunanya dia untuk ini ya, untuk apa lagi namanya? Gunanya untuk menyerap cairan. Ya, dia gunanya untuk menyerap cairan. Satu belum ya? Santi udah setengah mati, Susanti. Kira ibu. Betul. Betul. Kantong sudah. Ini nanti kantongnya harus besar nah, kantongan ininya nah. Berapa menit itu Susanti? 5 menit, 15 menit. Nanti kita share di YouTube. Sambil kita sama-sama belajar. Oke, sudah tutup semua ya. Ini tutup semua ya. Terakhir adalah kita ingat nak alat-alat yang sudah digunakan dia dibengkok ya. Jangan disimpan sembarang tempat. Nah, sekarang saya sudah bisa buka karena saya tinggal memasang plester. Karena memasang plester menggunakan handphone lebih susah. Sekarang bagi kita ingat nah kalau ini sebenarnya bagusnya kasa yang ada kasa yang besar itu. Jadi nanti sediakan memang kasa yang ukurannya besar. Jadi kalau misalnya begini tuh, ini sebelum kita plester ya, saya jelaskan dulu. Kalau misalnya ini bisa di ini, buat memang kasa untuk balutan. Nanti kalau kalian sudah mau ujian sama dosen masing-masing ya, ini kan nanti bisa di ini, dibuat begini. Supaya tidak setengah mati kayak ini tadi. Ini yang ada ininya tuh di dalam dia adanya deh, nggak boleh di luar. Nah, begini tuh misalnya begini tuh, ini yang begini, dibuat banyak yang begini. Jadi ketika dia menempel nanti, atau ada yang besar cuma nanti tanya Minhar, ada nggak kasa yang besar kan begini kalau begini, atau tidak dibuat seperti ini saja. Kan itu kasa itu sebenarnya gunanya untuk apa? Tinggal di plester. Tapi bagusnya kalau kalian menyediakan memang kasanya seperti ini. Jadi kalau besar begini kan kasanya kita bisa pakai ini tuh. Misalnya kayak begini. 2 kasa saja sudah bisa. Betul nggak? Iya. Oke? Ya nanti bisa kamu buat seperti ini dulu. Bikin memang kasa seperti ini. Nah, kalau misalnya nantinya kasa ini supaya lebih steril tuh, pada saat nanti di dalam komsi ini, nanti tuh, sini nanti ke sini, nanti. Ini nanti bak sterilnya kasih besar-besar kan begini. Coba cari bak steril yang besar di sana.
Jadi nanti begini nanti modelnya ya. Apa namanya? Bak steril yang digunakan sebesar ini, jangan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini kecil sekali tempatnya, sedangkan kita mau masukkan 2 kom di sini, toh. 1 kom yang nantinya berisi NaCl, 1 komnya ini kosong, toh. Jadi kalau misalnya ini kecilnya seperti ini, tidak susah untuk kita bergerak atau untuk memasukkan. Bisa jadi nanti tangan kita yang belum steril ini bisa mengenai alat-alat yang steril. Dipahami maksudnya lah? Jadi nanti itu kayaknya saya pusing untuk mengedit. Oke, yang ini, nah ini sebenarnya kalau memang ada kom, kalau tidak ada kom ini, kan ini steril sebenarnya di tempat yang ini, cuma kan kecil dia. Biasanya itu kan ada yang aneh, jadi saya maksudku dibikin memang seperti ini kita fasilitasi untuk di sini tuh untuk yang steril itu tidak ada memang alat kaminya main harian. Masukkan di tempat yang begini saja kan bagus kalau dia begini tempatnya tuh, yang kain-kain itu dimasukkan seperti ini. Seandainya ada seperti ini kan bagus, dia tinggal dibuka nanti baru dipasang seperti tadi ultimate. Cuma nanti modifikasinya kalian bagaimana supaya kasa untuk balutan di luar ini dia tidak perlu dikeluarkan baru tempel-tempel seperti ini. Jadi pada saat nanti langsung tinggal begini saja ya, dimodifikasi ya nanti bagaimana ininya. Kalau saya ini ceritanya sudah steril, dia dimasukkan ke dalam atau tidak buat memang dalam sini itu dia tempatnya. Oh, dibungkus sini. Misalnya mana kantong tadi? Misalnya sudah begini tuh, sudah kubuat memang diri masukkan saya begini nanti. Sudah dibuat begini tuh. Jadi nanti pada saat mau dipasang kan tinggal dipakai ambil pinset baru begini. Nanti akan pusing nanti kalau dia ini. Sudah paham maksudnya ini tuh? Paham. Jadi nanti karena kan seperti ini saya maksudku menghindari untuk ini saja sebenarnya, menghindari terlalu banyak mengambil kasa. Jadi nanti kalau sudah mau pakai bukan nanti kasanya diperbaiki baru dikasih begini supaya tidak susah nanti pada saat kalian akan ini kan steril sebenarnya. Nanti kalau di rumah sakit begini modelnya. Nanti dia sudah press memang dia tinggal dibuka, dipakai. Kasap yang dipakai untuk ini pun dia sudah tinggal dibuka begini saja, boleh masukkan. Buka, masukkan. Oke, ini sudah. Berarti kita tinggal pasang plaster. Nah, jadi pasang plaster kita sudah bisa buka hand spoon karena susah. Nah, kita ukur. Bagaimana supaya dia terlalu panjang. Jadi ya begini toh. Sampai sini. Di sini berarti ya, saya potongnya di sini. Nah, tadi gunting plaster. Bukan, mana gunting plaster? Ini jam berapa sekarang? Jam 4. Tahu lagi. Berarti ini ada 3 yang dipakai ya? Kalau perawatan luka ini, diagnosa keperawatannya apa? Kita melakukan tindakan perawatan luka. Apa diagnosa keperawatannya nih? Gangguan integritas kulit. Kalau diagnosanya itu berarti kita lakukan perawatan luka sebagai intervensinya. Ada nggak label intervensi perawatan luka? Ada, Bu. Ada. Nah, itu tadi ini gunanya. Kenapa kita harus melakukan perawatan luka? Hah? Kenapa kita harus melakukan perawatan luka? Ini karena kasihan hipofixnya pendek. Ada hipofix yang besar ya, yang satu kali langsung menutup. Itu ada.
Nah biasanya kalau luka-luka operasi yang kayak itu sana yang sana, coba Susanti kelihatan yang sana deh. Nah yang itu tuh dia pakainya yang hidrogel itu. Yang sana biasanya itu yang dipakai. Kalau kita bersihkan luka operasi itu tuh sampai ditekan-tekan begini, jangan sampai masih ada nanah yang keluar. Nanti Oke. Ini adalah untuk luka yang terbuka dan terkontaminasi. Nah, kalau yang infeksi beda. Kalau infeksi ada eksudatnya ya, ada nanahnya. Terakhir, apa yang didokumentasikan? Sama tadi yang kalau infeksi itu yang kau dokumentasikan. Jenis lukanya. Ada eksudatnya atau tidak? Luas luka. Tuh, itu yang dibersihkan toh? Itu yang dilakukan. Tadi kan dilakukan misalnya dilakukan tindakan perawatan luka pada jam berapa dengan hasil titik 2, jenis luka apa, toh? Kemudian eksudatnya ada atau tidak? Kalau ada warnanya apa, toh? Jenisnya eksudatnya apa? Kemudian yang ketiga luas luka, kan sudah tadi berapa kali berapa? Itu yang didokumentasikan. Oke, dipahami? Kenapa harus luas luka kita dokumentasikan? Bisa jadi perawatan luka berikutnya lukanya mengecil. Jadi ukuran yang pertama 10 cm mungkin tinggal 9,5 karena sebagiannya sudah terbentuk jaringan-jaringan baru yang nantinya merupakan proses dari penyembuhan luka yang akan kita pelajari di KMB 2 insya Allah pada saat saya masuk mengaji. Oke? Saya tutup simulasinya, mudah-mudahan tadi review dengan teman-teman bermanfaat untuk kalian. Kalau memang kalian belum paham, nanti cari muka-muka ini nanti di sekitar koridor, cari mereka untuk belajar bagaimana melakukan perawatan luka yang benar. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,